Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama Ibu Alisa Nursaada dengan NIM 2501020009 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Mahasiswa Universitas Perjuangan Tasikmalaya. Hari ini Ibu akan mengajak kalian untuk melakukan kegiatan yang seru nih. Apa itu? Ya, dongeng. Diharapkan kalian semua mampu untuk menjelaskan apa itu dongeng, jenis-jenis dongeng, ciri-ciri dongeng, dan unsur intrinsik dongeng. Yuk, langsung aja kita mulai pembelajaran hari ini. Adik-adik, pernahkah kalian mendengar cerita si kancil dan buaya atau timun mas? Nah, itu termasuk dongeng. Jadi, apa itu dongeng? Dongeng adalah cerita khayalan atau fiksi yang tidak benar-benar terjadi. Biasanya diceritakan secara turun-temurun dan memiliki pesan moral. Nah, apa itu ciri-cirinya? Ciri-cirinya yaitu yang pertama yaitu dongeng selalu dibuat dengan alur sederhana, ceritanya singkat, dan pergerakannya itu cepat. Yang kedua yaitu peristiwa di dalam cerita tersebut tidak benar-benar terjadi atau sifatnya fiksi. Yang ketiga yaitu pengarangnya itu tidak diketahui atau disebutnya anonim. Dan yang keempat yaitu biasanya selalu ada pesan moral dalam setiap sebuah cerita. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis dongeng. Yang pertama yaitu fabel. Fabel merupakan cerita dongeng tentang binatang dengan tokoh-tokohnya hewan yang dapat berbicara seperti layaknya manusia. Contohnya yaitu cerita si kancil dan buaya. Nah, yang kedua ada legenda. Legenda merupakan cerita yang berhubungan dengan suatu tempat atau menceritakan asal-usul sebuah tempat tersebut. Contohnya seperti terjadinya Tangkuban Perahu dan Danau Toba dan lain-lain. Nah, yang ketiga yaitu ada mite atau mitos. Mitos merupakan cerita yang benar-benar tidak pernah terjadi atau tidak nyata seperti dewa dan hal-hal gaib. Contohnya seperti Nyi Roro Kidul dan lain-lain. Nah, yang keempat yaitu sage. Sage merupakan cerita gabungan dari legenda dan fabel, yaitu berkaitan dengan sebuah sejarah. Contohnya seperti Joko Tingkir yang melawan musuh. Nah, yang terakhir yaitu ada parabel. Parabel itu merupakan cerita dongeng yang mendidik dan beragama. Contohnya seperti maling kundang yang durhaka kepada orang tuanya. Nah, selanjutnya cerita dongeng juga memiliki unsur-unsur pembentuknya loh. Yang pertama yaitu tema. Tema merupakan gagasan atau ide utama dari sebuah dongeng. Nah, yang kedua ada latar. Latar itu ada 3, ada latar tempat, waktu, dan suasana. Nah, yang ketiga ada alur. Alur merupakan peristiwa yang terjadi pada dongeng. Ada alur maju, ada alur mundur, dan alur campuran. Nah, yang keempat ada tokoh. Tokoh merupakan pelaku yang ada dalam suatu dongeng tersebut. Nah, yang keempat ada penokohan. Penokohan merupakan penampilan dan watak dari setiap tokoh yang ada di dalam cerita tersebut.
seperti wataknya baik kah atau buruk kah. Nah, yang kelima ada amanah. Amanah merupakan pesan moral yang akan disampaikan dalam sebuah cerita tersebut. Biasanya terdapat di akhir. Nah, sekarang mari kita simak video contoh. Suatu hari, ada seekor kancil yang kelaparan. Dia ingin melahap ketimun kesukaannya. Tapi ketimunnya ada di seberang sungai. Kancil berpikir dan menemukan ide yang bagus. Si kancil berteriak, "Buaya, buaya, ayo keluar!" Para buaya terganggu oleh si kancil. "Kalian mau daging segar?" tanya si kancil. Para buaya senang akan mendapat makan siang. Si kancil meminta para buaya untuk berbaris. Lalu lompat ke punggung buaya hingga seberang sungai. Si kancil berterima kasih dan minta maaf sudah mengerjai buaya. Para buaya pun kesal. Akhirnya si kancil bisa makan ketimun kesukaannya. Nah, gimana setelah kalian menonton cerita tadi? Apakah kalian sekarang sudah tahu apa aja unsur intrinsik dalam sebuah cerita tersebut? Nah, kesimpulannya, sekarang adik-adik kita sudah belajar apa itu dongeng. Dongeng adalah khayalan yang memiliki pesan moral. Dan ada juga berbagai jenis dongeng seperti fabel, mite, dan lain-lain. Dan sudah belajar juga untuk unsur-unsur intrinsiknya seperti tema, latar, tokoh, dan lain-lain. Sekarang mari kita renungkan apa aja sih yang sudah kalian ketahui apa itu dongeng dan apa saja yang kalian sukai. Sekian pembelajaran video kita hari ini. Terima kasih sudah menyimak video ini dengan baik. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.